Oke. Oke, yang pertama, yang pastinya itu kan ada dua metode untuk instalasi Kali Linux. Yang pertama itu kita menggunakan ISO ya, ISO Kali Linux. Oke, halo, tes, ada suaranya nggak? Ada apa? Ada. Saya lupa ini. Nah, ini kita pakai ISO ya, Kali Linux ini. ISO. Os. Nah, ini Kali Linux yang terbaru itu versi saya ngedownload berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu lah saya ngedownload ini versi 2019.2. Ini ISO, ini bisa diinstal langsung ke laptop dan lain-lain lah. Terus yang keduanya bisa menggunakan VDI, yaitu VDI itu nah ini menggunakan VDI ini. Kalau ini tinggal double klik aja langsung jalan running. Oke, tapi kita akan coba install dulu Kali Linuxnya. Oke, seperti biasa kita pakai VirtualBox, tapi kalau misalnya saya rekomendasikan langsung di PC atau di laptop kalian lah installnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai VirtualBox gini berat. Saya juga laptop saya berat asli. Oke, kita coba install namanya Kali Linux. Nah, ini Kali Linux otomatis klik next saja. Nah, RAM-nya 2 GB minimal. Create VDI-nya virtual disk image. Oke. Ininya saya kasih 32 GB. Nah, udah kalau misalnya sudah kayak gini setting. Kalau misalnya Pak ada nggak tutorialnya? Nanti saya upload cara ini ya, cara installnya sudah saya bikin masalah ini. Cara installnya ada. Oke, saya praktekkan dulu. Kali Linux seperti biasa lah, kalau ini udah pada hafal ya. Pilih ininya Kali Linux ini. Oke. Oke, start. Nah, di sini. Nah, ini kan ada yang live, maksudnya live itu kita bisa mencoba dulu. Ada yang 64, pasti semua 64. Kita coba graphical install. Enter. Graphical install. Nah, untuk bahasanya saya di sini prefer ke bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita gunakan bahasa Indonesia nih kayak gini, seperti ini, jadi rancu sih. Saya jadi lebih gak paham gitu, lebih aneh, jadi lebih aneh. Kalau misalnya netcut jadi gunting internet jadi apa gitu. Jadi saya lebih prefer pilih bahasanya Inggris aja. Select location, kita pilih Asia seperti biasa lah, Indonesia. Untuk ininya language and country United States saja. Keyboard, konfigurasi keyboard Amerika.
Nah, untuk hostname itu terserah kalian bebas. Kalau saya nama saya ya cobain. Hairul. Domain kalau misalnya nggak ada domain, saya juga belum punya domain. Continue aja, kosongkan. Nah, untuk root password jangan sampai lupa. Ini harus ingat nih. Kalian isi root passwordnya. Oke, ininya Western, Sumatera, Jakarta, Jawa. Detect this. Nah, di sini. Kalau misalnya kalian pengen dual boot misalnya, saya pengen langsung dah di laptop biar prakteknya gampang, langsung penetrasinya ke mikrotiknya atau mapping scan-nya lebih lebih direct gitu. Itu kalian bisa pakai manual yang ini. Tapi kalau misalnya guided, ya, artinya kalau guided ini dia settingannya langsung bawaan dari pabriknya, langsung disettingin by kalinya. Tapi kalau misalnya manual kita yang setting. Oke, saya coba manual. Nah, di sini pilih hard disknya yang tersedia, SCSI 2. Oke, continue. Nah, no, continue, yes. Nah, di sini kan udah ada nih, preload free space. Nah, di sini agak riskan nih kalau misalnya kalian punya Windows nih, kalian laptopnya udah ada Windows nih atau udah ada Ubuntu-nya. Nah, di sini kalian disk management dulu. Nah, kan di sini ada saya nih ada unlocation 58,59 GB. Tadinya mau dipakai kali Linux, cuman karena bootable OS Windows saya bukan di UEFI, tapi di apa sih namanya satu lagi, bukan Legacy, bukan IDE, bukan. Yang satu lagi sehingga kali Linux itu nggak bisa jalan. Jadi kalau misalnya saya pengen kali Linux harus pindah-pindah bootable dulu ribet. Nah, kalian bikin format partisi yang kosong gini, yang unallocated. Minimal 50 GB lah untuk kali Linux itu. Jadi kalian bikin gini, nanti di sini ada kayak seperti ini free space. Oke. Kalau misalnya ada, klik continue. Nah, di sini create a new partition. Nah, di sini yang paling pertama kalau misalnya bikin dual boot ya, dual boot kali Linux, kita bikin misalnya 2 GB nih. Oke, 2 GB primary beginning. Nah, di sini untuk yang 2 GB ini use-nya extension 4 journal file system. Nah, untuk mountingnya kita ganti, oke, menjadi boot. Nah, ini buat fungsinya buat apa? Bootloader ini. Jadi nanti si bootloader UEFI atau IDE Windows kalian dimasukin ke sini. Jadi laptop kalian dual boot. Nah, udah pada bisa lah ya kalau ini. Oke, continue. Don't partition. Nah, ini. Nah, jadi ini udah ada boot nih. Oke, primary boot 2 GB. Oke, kita lanjut nih yang belum disetting. Yang free space, oke. Create a new partition. Kita setting di sini 28 GB. Oke. Nah, di sini primary. Ingat, beginning. Oke. Nah, di sini mountingnya kita harus yang slash ini root file system. Jadi nanti si Kali Linux disimpannya di root file system ini. Kalau misalnya sudah, nah masih ada sisa nih 4,4 GB buat apa? Saya biasanya bikin buat buat jaga-jaga sih. Saya bikin 2 GB 2 GB untuk swap aja. Buat swap. Takut-takutnya RAM laptop saya nggak kuat, masih ada di swap.
Hujan gede nih di saya, jaringannya putus-putus, jadi susah. Oke, kita lanjut ya. Barusan, nah di sini kenapa saya tadi sisain 2 G, 4 GB. Nah, buat swap, buat apa nih swap? Jadi si VDI nanti buat jadiin RAM. Oke, saya ganti ke swap, continue, swap area down. Nah, masih ada 2,4 GB saya kasih untuk logical aja. Logical home down. Nah, jadi untuk dual boot ini yang diperlukan itu hanya ini. Boot ini ya, buat bikin boot aja. Extension udah pasti, rootnya swap, dan ini. Kalau sudah, finish, continue, yes. Nah, sekarang dia install sistem. Jadi kalau misalnya kalian install seperti barusan, itu otomatis jadi dual boot. Itu caranya. Jadi harus intinya kalian harus bikin boot sistem kalau pengen dual boot itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk installnya cuman sampai di situ. Cuman ada satu lagi materi yang sangat penting. Nah, setelah install Kali Linux ini, kita itu harus, nah ini, oke, 10 hal yang harus dilakukan setelah install Kali Linux di device kalian. Yang pertama, eh, takutnya Kali Linux kalian nggak jalan networknya, karena kan network ini yang paling penting ya di Kali Linux. Kalau misalnya kita nggak ada network adapter atau device network adapter, ya percuma kita mau ngepenetrasi gimana gitu lewat email atau lewat WA, kan nggak mungkin. Jadi yang pertama itu kalau misalnya nggak kedetek ini, jadi kamu network manager interface, caranya adalah men-setting manager true di etc network manager.conf. Nah, di manajernya jadi true. If down true, pluginsnya if down, key file. Jadi jika eh, network network Ethernet atau network interface-nya gagal atau disable if down, maka secara otomatis manajernya di true, dia langsung diaktifkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengganti repositori dengan repositori resmi dari Kali Linux. Oke. Nah, ini yang jadi suka bingung itu kan di sini pakai livepad. Kalau misalnya kalian belum ada livepad-nya Kali Linux, kalian install dulu livepad-nya. Livepad-nya itu sama kayak install biasa lah, etc sudo apt get install livepad gitu aja. Oke, kita lihat di sini udah selesai belum. Nah, untuk instalasi ininya cukup lumayan lama sih, setengah jaman lah untuk instalasi ini. Jadi saya loncat aja untuk install ini langsung ke ini, 10 hal yang harus dilakukan setelah install Kali Linux. Oke. Nah, repositorinya ada yang HTTP ini dan ada yang HTTPS. Sorry, mana ya? Oh, enggak ada nih. Yang ini nih, regular repository. Jadi yang kalau misalnya di-update nggak bisa, ganti repositorinya dengan yang ini. Nah, terus yang ketiga yang harus dilakukan, harusnya ini nomor 1 nih. Kalian harus update dan upgrade Kali Linux kalian. Jadi kalau misalnya belum diupdate dan diupgrade, itu kalau misalnya install tools itu akan susah. Biasanya banyak patch atau banyak tools yang nggak support. Jadi yang pertama itu harus update dan upgrade. Dan untuk Kali Linux itu upgrade dan update-nya lumayan gede. Sampai 1 gigaan lah. Dan lama. Yang pasti itu lama. Ini. Jadi yang pertama setelah install Kali Linux,
install apa, update. Oke, kalau ini cuman audio yang suka error, sound yang suka mute. Nah, ini untuk aktifkan auto login user. Nah, di Kali Linux itu nggak ada flash player, jadi kalau misalnya kalian nonton flash browser itu susah, jadi kalian bisa install flash playernya. Install firewall, asset manager, add standard user. Dan terakhir install Tor. Oke. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Kali Linux? Kalau misalnya pengen Kali Linuxnya, saya besok ke kampus ngajar di kelas B kalau nggak salah. Boleh kopikan di saya besok. Oke, kita bahas ke tugas. Jadi minggu depan itu kalian Kali Linuxnya usahakan udah terinstall baik di virtual maupun di laptop kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua bikin kelompok. Misalnya kalau misalnya ini berapa orang ya? 20 ya. 20 bagi 4 kelompok aja. Tuh. Jadi nanti kita per kelompok prakteknya yang per satu kelompok setting router, yang satu misal Kali Linux. Jadi yang materi selanjutnya kita akan coba Nmap. Buat apa sih Nmap? Kita mapping. Jadi yang terhubung jaringan itu siapa, kita harus tahu dulu siapa target kita dan tujuannya untuk apa. Oke, gitu. Setelah kita selesai Nmap dan lain-lain, kita lakukan apa selanjutnya. Kalau misalnya kita pengen misalnya ngecut atau memutuskan hubungan jaringan si klien itu bisa. Atau kita ingin menghijack jaringannya bisa. Gitu. Jadi yang pertama kita akan belajar tuh Nmap dan enkripsi jaringannya. Oke, jadi usahakan Kali Linuxnya sudah selesai, sudah terinstall. Itu tugasnya. Terus yang kedua, kalian punya website kan ya? Nah, kalau misalnya punya website, silakan mau di Windows-nya mau di apa, silakan di SAM-nya di running nanti. Jadi setiap kelompok harus ada web yang udah kalian bikin. Harus ada admin, user, klien, dan lain-lain. Jadi kan kalau misalnya keamanan jaringan itu nggak jauh-jauh kita mencuri data dari web application atau file sharing dan sebagainya. Gitu. Jadi ingat ya tugasnya apa? Kali Linux, web, website atau web application yang sudah jadi. Atau pas ya mau pakai WPBA bisa, serah kalian mau pakai apa. Oke, itu ya. Kelompoknya kalian silakan atur masing-masing. Jadi kalau misalnya yang punya laptop 10 orang berarti harus dibagi-bagi nih yang punya laptopnya siapa aja. Jadi harus semua kelompok harus ada laptopnya. Tuh, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada Pak, ada Pak. Apa? Silakan. Untuk versi Kali Linux-nya versi berapa itu Pak? Ini versi 19.2. Oh, versi 19. Nah, Siap, siap. kalau misalnya kalian besok ke kampus ya kopikan saya di saya. Besok saya ke kampus jam 4. Tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Gak ada mungkin Pak. Oke, kalau mungkin nggak ada, ini nanti saya besok pagi saya ini upload ke LMS ya, LMS Polikami. Saya upload ke LMS Polikami tutorial-tutorialnya lengkap dan bersama video link instalasi ini. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Yang hadir berjumlah 18 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, sorry kalau misalnya nggak ada yang, kalau misalnya nggak dibawa Kali Linuxnya